Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data perkembangan bisnis retail di Indonesia cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, data perkembangan retail di Indonesia diperkirakan mencapai 256 triliun atau tumbuh sekitar 10% dibandingkan tahun 2018. Sahabat-sahabat, berpikir bagaimana sih langkah-langkah untuk berbisnis retail? Kali ini saya SR Sinida akan membagikan tips and triknya bagaimana memulai bisnis retail berdasarkan pengalaman saya. Tips yang pertama, modal. Namun selain modal, kita juga harus punya niat yang kuat untuk memulai usaha. Modal yang diperlukan pasti untuk jangka panjang terlebih dahulu, yaitu bangunan, fasilitas warung, juga rak-rak dan barang-barang. Tetapi bila tidak memiliki modal yang lebih, gunakan modal hanya untuk keperluan yang penting seperti saya. Dulu saya hanya berjualan minyak tanah dengan pinjaman uang 100.000. Ketika mendapat keuntungan, saya belikan untuk barang-barang lain seperti sembako, juga rokok-rokok. Saya juga menahan diri untuk tidak foya-foya dari hasil keuntungan itu. Dan yang terpenting adalah niat. Dalam usaha pasti ada naik dan turunnya hasil pendapatan. Ada sepi, ada rame, juga rasa capek pasti ada. Tetapi bila kita kuat dengan niat, maka kita akan kuat juga untuk melewati usaha yang sedang sepi. Dan sabar, tawakal. Yang kedua, izin. Ketika kita merasa usaha yang dijalankan ada kemajuan, berkembang dengan baik, juga ada keuntungan yang lebih, sahabat bisa melegalkan usaha sahabat dengan membuat izin usaha seperti terdaftar di pajak usaha, NPWP, dan lain-lain. Syarat-syarat untuk mendaftarkan usaha, sahabat bisa cek link di bawah ini. Yang terakhir, pembinaan. Dalam menjalankan usaha, tidak hanya sekedar melayani pembeli saja, tetapi kita juga harus punya ilmu untuk meningkatkan kenyamanan di warung, agar para konsumen juga merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Beruntung saya bergabung dengan SRC, saya jadi sering sekali diberikan ilmu-ilmu dalam berwarung. Contoh kecilnya, SRC selalu menyarankan untuk menurunkan barang dagangan yang digantung agar terlihat rapi, karena memang dari segi keindahan, gantungan barang juga terlihat jelek dan tidak profesional, tidak modern. Walaupun warung biasa, kita juga harus bisa menunjukkan bahwa warung kita harus RBT, rapi, bersih, dan terang. Bisa jadi modern, tidak kalah dengan si merah dan si biru. SRC juga memberikan pengarahan dalam menata barang dengan mengelompokkan barang sesuai kebutuhan dan fungsinya, seperti rak minyak berdekatan dengan rak sembako, dan deterjen khusus untuk bahan-bahan yang tidak bisa dikonsumsi, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memberikan sekat dan agar para konsumen mudah dalam mencari
barang yang mereka butuhkan. Selain itu, SRC juga memberikan fasilitas kasir. Jadi saya juga tidak bingung dalam mencatat pengeluaran, pendapatan, penjualan, stok barang, dan lain-lainnya. Semua dapat dilihat dengan jelas dan rincian pun dapat saya ketahui semuanya. Nah, berminat jadi keluarga SRC? Ayo rapikan, bersihkan, dan turunkan gantungan barangnya supaya jadi warung modern. Jadi lebih baik bersama SRC. Itulah tips and trik dari saya. Semoga sahabat-sahabat bisa memulai usaha retail dengan lancar dan sesuai peraturan. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.